Renungan kita, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara lintas agama, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, serta saudara-saudara dalam kemanusiaan. Pemazmur, sekali lagi saya bawa ke hadapan saudara hasil karya sang pemazmur. Dia sementara ada dalam satu kondisi yang menurut pemazmur ini komunitas masyarakat umat pada masa itu ketika pemazmur berinteraksi, ia berhadapan dengan orang yang ia sebut bebal, atau pemazmur berada di tengah-tengah kebebalan komunitas sosial masyarakat pada masa itu. Sehingga di dalam kebebalan tersebut mereka tidak menyadari diri bahwa Tuhan memperhatikan mereka. Orang bebal mengatakan tidak ada Allah. Pemazmur mengatakan perbuatan orang bebal itu jijik dan busuk. Ya. Namun mereka tidak mau ditegur, diperbaiki oleh sesamanya. Mereka termasuk orang-orang yang tegar tengkuk, kepala batu. Jangankan sesama, Tuhan pun mereka anggap tidak ada. Nah, dalam konteks itu mereka berbuat sesuai kehendak dan keputusan diri sendiri, tanpa memandang orang lain, tanpa memperhitungkan apa itu nilai-nilai moral, etika, atau hal-hal yang harusnya dilakukan sebagai orang yang mengenal Tuhan, tapi ternyata tidak. Nah, dalam konteks itu pula, saudara sekalian, bahwa pemazmur tidak bisa melawan, tidak bisa memperbaiki lingkungan sekitar karena dia sendiri dan berada di dalam komunitas ribuan orang dalam tatanan masyarakat yang kait mengait satu sama lain. Apalagi pada masa Daud ini, pada pemazmur dia berada dalam situasi masyarakat yang mulai berbenah diri untuk mempertahankan kekayaan, kepemilikan. Ya. Nah, situasi perjuangan umat, perjuangan manusia untuk memperoleh banyak hal tersebut, ternyata mereka lupa siapa Tuhan, dan pemazmur mengatakan orang bebal melupakan Tuhan. Orang bebal tidak menyatakan bahwa, tidak mengakui bahwa dia punya Tuhan. Nah, dengan demikian bacaan tersebut kita bisa baca sebagai Tuhan memandang dari sorga dan melihat adakah anak-anak manusia berakal budi dan mencari Allah. Adakah? Ternyata tidak. Maka pemazmur melanjutkan bahwa perbuatan mereka busuk, jijik, tidak ada yang berbuat baik.
semuanya menyeleweng, semuanya telah bejat. Dan bacaan itu mencerminkan sikon umat pada masa lalu yang sudah modern ya, modern dalam artian sesuai dengan masanya, sesuai dengan kondisi pada masa itu. Nah, ketika kita hari ini melompat ke dalam sikon kekinian, maka Mazmur 14 tadi ternyata kena mengena dengan hidup dan kehidupan kita, dan bisa saja atau dan keyakinan agama-agama atau iman yang kuat semuanya bisa menyatakan bahwa Tuhan ada di sorga, yang menunjukkan suatu lokasi di entah di mana itu disebut sorga. Nah, dalam konteks itu juga pemazmur mengatakan bahwa Tuhan memandang dari sorga terhadap anak manusia, dan saya percaya bahwa sekarang ini pun sama kalau bisa terjadi. Kita sebagai orang percaya, orang yang milik Tuhan, mempunyai keyakinan bahwa Tuhan itu ada di antara kita, di antara umat manusia, maka kita pun juga bisa berkata seperti pemazmur, atau kita pun bisa merasakan seperti pemazmur pada masa itu, bahwa sekarang ini Tuhan memandang dari tempatnya yang kudus, tempat ia berada, memandang ke dunia sekarang ini, memandang kepada setiap insan, apakah mereka mencari Allah, berakal budi atau tidak, mereka menyembah Dia dengan benar, setia, beriman, sungguh-sungguh taat tunduk kepada Tuhan atau tidak. Hanya dua pilihan dalam kehidupan ini ya, orang yang baik, orang yang benar, dan orang yang tidak baik. Dan orang yang tidak mencari Allah itu oleh pemazmur dikatakan sebagai orang yang perbuatannya busuk, jijik, tidak berbuat baik, semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Saya percaya bahwa Anda tidak termasuk dalam kategori yang demikian atau sama persis dan sikon pemazmur pada masa itu. Tapi paling tidak dalam kehidupan kita sekarang ini selalu diwarnai dengan hal-hal yang membuat kita kadang-kadang merasa bahwa diri hebat, diri kuat, diri berkuasa, dan tidak peduli terhadap kehidupan spiritualitas, iman, dan berujung pada lupa doa, lupa sholat, lupa sembahyang, lupa mengungkapkan isi hati kepada Tuhan, dan banyak lupa yang lain. Mungkin juga seperti apa yang diungkapkan pemazmur bahwa busuk dan jijik perbuatannya, menyeleweng, akal budinya diruntuhkan ke derajat yang paling rendah. Kemudian kita lakukan hal yang menurut kita itu baik, bukan ke sana. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, bahwa jika kita menyadari bahwa Tuhan memandang dari surga untuk memperhatikan setiap insan dari insan manusia, termasuk saudara dan saya, maka harusnya kita juga melakukan sesuatu atau kita berbuat sesuatu, sehingga ketika Tuhan ingin mencari dari antara manusia orang-orang yang setia, orang-orang yang jujur, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang seturut kehendak Dia, pasti ada. Itu saudara dan saya. Nah, itu beda dengan orang bebal, orang fasik, orang yang merasa bahwa tidak perlu Tuhan. Nah, jika saudara dan saya menyatakan diri sebagai orang-orang yang milik Tuhan, yang selalu bercerita kepada Tuhan, berdoa, sembahyang, puja dan puji pada Tuhan, maka kita pun juga menaikkan permohonan untuk komunitas kita supaya bangsa ini betul-betul merdeka, bangsa ini betul-betul bebas dari malapetaka termasuk pandemi COVID-19. Sehingga kita menjadi bagian daripada umat atau bangsa yang betul-betul merdeka. Tapi amin. Salam sehat, salam Indonesia.